Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan mencoba berbicara terkait pernyataan Lord of Rangga yang sangat terkenal, yang sangat viral, yaitu bahwa negara Amerika Serikat bisa berdiri menjadi sebuah negara yang merdeka berkat adanya bantuan Kesultanan Banten. Bahkan ada pernyataan dari Lord Rangga, yaitu Uncle Sam, Paman Sam, bahwa Sam itu singkatan dari Sultan Abdul Mufakhir. Nah, sayangnya pernyataan-pernyataan viral ini kurang direspons oleh para ahli sejarah, pemerhati sejarah. Ya, saya kurang tahu mengapa demikian. Padahal apa yang disampaikan Lord Rangga atau Rangga Sasana, Icon Sunda Empire, bahwa itu menjadi informasi pertama yang sangat berharga. Nah, sekarang kita kaitkan, apakah benar bahwasannya Uncle Sam atau Paman Sam itu adalah Sultan Abdul Mufakhir, dikaitkan dengan berdirinya negara Amerika Serikat atau US. US itu singkatan dari Uncle Sam, dan Sam itu adalah Sultan Abdul Mufakhir. Oke, negara Amerika Serikat berdiri sekitar tahun 1777 atau 1778 kurang lebih. Nah, sedangkan yang disampaikan oleh The Lord of Rangga ini Sultan Abdul Mufakhir. Nah, pertanyaannya, Sultan Abdul Mufakhir yang mana? Sultan Abdul Mufakhir di Kesultanan Banten itu ada dua. Yang pertama itu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, yang merupakan nama gelar yang diberikan oleh Syarif Mekah atau Gubernur Mekah di bawah Kekhalifahan Turki Utsmani, atau Sultan Abdul Mufakhir Aliuddin. Nah, ini harus di cross check dulu. Kalau misalkan yang dimaksud adalah Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir atau gelar lokalnya Pangeran Ratu Banten, atau gelar lainnya adalah Sultan Kenari, Sultan keempat Kesultanan Banten, cicit dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini mulai memerintah tahun 1651. Sedangkan negara Amerika Serikat berdiri abad ke-18, 1700-an atau 1777. Nah, ini jauh sekali jarak tahunnya, satu abad lebih. Nah, kemudian ada Sultan Abdul Mufakhir Aliuddin. Ini Sultan Banten ke-13. Ini bisa mendekati 1000. Karena beliau memerintah mulai tahun 1773. Agak mendekati, tapi persoalannya ketika pasca Sultan Ageng Tirtayasa wafat, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Kohar atau lebih dikenal dengan Sultan Haji, itu semuanya adalah sultan-sultan boneka. Artinya pemimpin Banten, tapi mereka sudah di bawah kekuasaan politik pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini harus diperjelas. Nah, kemudian ada yang mengatakan ada surat dari Kesultanan Banten yang sampai ke Inggris. Ya, betul, benar. Dari zaman Sultan Abdul Mufakhir, Sultan Banten keempat, ini sudah ada semacam hubungan diplomatik dengan Sultan, dengan kerajaan Inggris pada saat itu.
Pangeran Charles pertama. Sudah ada hubungan diplomatik, cuma hubungan diplomatiknya lebih kepada ada yang terkait hubungan dagang dan lain sebagainya. Nah, hubungan ini masih berlanjut sampai dengan ke cucunya Sultan Kenar, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Cuma ketika Sultan Agung Tirtayasa ini terkait dengan bantuan persenjataan. Jadi ini harus diperjelas. Kenapa? Yang saya lihat Lord Rangga ini adalah apa yang disampaikan itu hasil dari pengetahuan yang ditambah dengan hasil tirakat atau hasil, katakanlah kalau kata orang perjalanan itu, orang spiritual itu selain tirakat ada lalakon kata orang Sunda. Jadi harus di cross check sebagai informasi awal, oke. Tapi selanjutnya harus di cross check terlebih dahulu. Jadi sampai saat ini belum ditemukan naskah atau catatan yang mengkaitkan antara Kesultanan Banten dengan Amerika Serikat seperti itu. Ini berdasarkan catatan sejarah, karena yang melakukan pelayaran pertama itu sendiri ke benua Amerika orang-orang Nusantara belum ada. Tapi ini menurut saya yang sampai saat ini saya baru temukan itu. Belum tahu kalau misalkan orang-orang di luar Banten, entah seperti Sulawesi, Aceh dan lain sebagainya. Ya, karena saya bicara soal Uncle Sam, soal US, jadi apa yang saya ketahui. Dan harus diketahui bahwa Sultan Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir saling gelar yang diberikan oleh Kesultanan Turki Utsmani ini sebenarnya adalah sultan pertama di Nusantara yang mendapatkan gelar secara khusus dari Kekhalifahan Turki Utsmani yang diwakilkan oleh Syarif Mekah, gubernur Mekah, karena pada saat itu abad 16 Mekah masih di bawah Kekhalifahan Turki Utsmani yang kalau tidak salah masih khalifah atau sultan yang ke-18, Sultan Ibrahim yang berkuasa pada saat itu. Jadi kalau dilihat dari catatan sejarah ini, apa yang disampaikan Lord Rangga tidak ketemu. Oleh karena itu maka tidak heran jika para sejarawan, para ahli sejarah yang saya tahu ya, baik di media sosial atau di tulisan-tulisan artikel atau di media cetak, tidak ada yang merespon apa yang dinyatakan oleh The Lord Rangga atau Rangga Sasana. Adapun yang merespons justru mahasiswa sejarah UGM kalau tidak salah, itu mahasiswa sejarah, dan memang tidak ketemu. Jadi sekali lagi kalau untuk hubungan diplomatik ya sudah terbangun antara Kesultanan Banten dan Inggris ya sejak ketika kerajaan Inggris di bawah Pangeran Charles I, kemudian berlanjut ketika kerajaan Inggris di bawah Charles II itu dilanjutkan oleh Sultan Agung Tirtayasa. Nah, jadi ya sampai saat ini belum ada catatan, belum ditemukan bahwasannya Uncle Sam itu adalah Sultan Abdul Mufahir, karena Sultan Abdul Mufahir sendiri ada dua, yang satu memang
gelar dari sultan dari kekhalifahan Turki Utsmani. Yang kedua memang namanya, tapi sudah tidak independen lagi karena sudah menjadi boneka pemerintah Hindia Belanda, yaitu Sultan Abdul Mafahir Aliuddin. Nah, mungkin cukup sekian, nanti ada yang bisa disampaikan lagi, cuma karena memang terkait Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir atau lebih dikenal Sultan Kenari oleh orang-orang Banten atau Pangeran Ratu Banten, ini cukup menarik karena beliau termasuk selain Sultan juga yang mempunyai wawasan atau hasanah keilmuan yang luar biasa, karena beliau ini ternyata juga muridnya Syekh Ibnu Alan, seangkatan dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi tidak hanya membangun hubungan diplomatik dengan Inggris, tapi juga dengan kesultanan atau kekhalifahan Turki Utsmani. Beliau selalu meminta rujukan atau kitab-kitab apa saja yang dibutuhkan oleh beliau kepada gurunya yang ada di Makkah. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.